On the first page of a story, the future seemed so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Dani di channel YouTube Pak Dani Kayangan 28. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas dan mengulas jawaban daripada pertanyaan yang telah diujikan pada hari ini tadi pagi, yaitu soal ujian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada wali murid sekalian apabila ada yang kurang berkenan atau keberatan ketika saya menyampaikan hasil jawaban ini melalui video. Mungkin yang berpikiran kenapa tidak di-share jawaban aja, kunci jawabannya aja, kan lebih mudah, lebih murah. Ya benar, memang lebih mudah, lebih murah, tapi maksud kami pada video ini kami juga ingin membahas kenapa jawabannya seperti itu. Mungkin ada beberapa jawaban yang berpotensi benar, tapi kenapa jawaban ini yang benar? Nah, itu yang perlu dibahas. Pada kesempatan ini kami bukan cuma hanya ingin membahas soal jawaban yang benar saja, juga kami akan bahas kenapa jawaban itu bisa menjadi benar. Baik, akan kita mulai membahas pada soal yang pertama. Sebelum saya bahas soal pertama, ini juga ada beberapa ulasan bahwa nilai yang telah dicapai oleh siswa-siswi itu rata-rata adalah 75, 80, 85, 90, 95. Dan yang paling banyak itu adalah dinilai 75, 85, dan 95. Di mana masih juga ada anak-anak yang menjawabnya mungkin terlalu cepat atau mungkin salah paham dengan maksud soal atau bagaimana. Maka perlu kita bahas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, soalnya adalah ketika berusia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya ke negeri Syam atau negeri Suriah untuk pilihan jawaban A. Berwisata, B. Berdagang, C. Jalan-jalan, D. Menemui pendeta. Dan di sini semua anak menjawab B. Berdagang, dan jawaban yang benar adalah B. Berdagang. Kita langsung saja, mungkin akan kita bahas sedikit-sedikit saja, karena kalau kita bahas semua ini akan memakan waktu sampai 1 jam. Maka kita langsung masuk ke soal nomor 2, nanti baru kita bahas ketika memang benar-benar harus dibahas. Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad SAW karena pilihan jawaban A. Kejujurannya, B. Ketampanannya, C. Keturunannya, D. Kekayaannya. Dan semua siswa di sini menjawab A. Kejujurannya. Benar. Jawaban yang benar adalah A. Kejujurannya. Meskipun Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang sangat tampan, juga bersih, juga wangi, juga keturunan dari orang yang sangat terhormat, keturunan dari Bani Hashim, keturunan dari Abdul Muthalib, seorang yang sangat dituakan, sangat dihormati oleh suku-suku yang ada di kota Arab. Juga pamannya Abdul Muthalib itu adalah penjaga Ka'bah. Juga bapaknya sendiri Abdullah adalah orang yang terkenal sangat jujur. Kemudian kita masuki ini juga. Namun demikian, meskipun beliau adalah orang yang tampan, juga orang dari keturunan terhormat, tapi beliau adalah orang yang hidup sederhana, bukan dari kalangan bangsawan. Dan jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 ini adalah A. Kejujurannya. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat as-siddiq, yang artinya seperti yang sudah saya sampaikan pada kisi-kisi sebelumnya, ada 4 sifat wajib Nabi, yaitu siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Siddiq artinya benar atau jujur, amanah artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan, fatanah artinya cerdas dan bijaksana, dan tabligh artinya menyampaikan. Pilihan jawaban di sini adalah A. Menyampaikan, B. Berkata benar, C. Cerdas dan bijaksana, D. Dapat dipercaya. Dan jawaban yang benar adalah B. Berkata benar.
Sini masih ada yang jawab C, sedangkan dapat dipercaya itu adalah amanah harusnya. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Kita masuk soal nomor 4. Nabi Muhammad SAW berdagang dengan cara. Di sini ada pilihan jawaban: A, curang; B, bohong; C, licik; D, jujur. Sudah sangat jelas di sini jawabannya adalah D, jujur, dan semua anak menjawab benar. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 5. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW memimpin kafilah dagang milik, pilihan jawaban: A, Utsman bin Affan; B, Khadijah binti Khuwailid; C, Abbas bin Abdul Muthalib; D, Ummu Aiman Habasyiyah. Dan jawaban yang benar adalah Khadijah binti Khuwailid. Di sini masih ada yang menjawab Abbas bin Abdul Muthalib. Itu tidak tepat. Yang benar adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Rasulullah SAW dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara. Pilihan jawaban: A, perbaikan Ka'bah; B, peletakan Hajar Aswad; C, perbaikan Masjidil Haram; D, peletakan kiswah Ka'bah. Nah, ini akan kita bahas sedikit. Di sini masih ada yang menjawab perbaikan Ka'bah, ada yang menjawab peletakan kiswah Ka'bah. Sedangkan yang ditanyakan pada pertanyaan nomor 6 ini adalah Rasulullah dipercaya menjadi hakim dalam memutuskan perselisihan dalam perkara apa. Nah, sedangkan jawaban yang benar adalah B, yaitu pada perkara peletakan batu Hajar Aswad, di mana ketika waktu itu Ka'bah pernah dilanda banjir, lalu banjir itu merendam Ka'bah, seperempat daripada bangunan Ka'bah. Lalu setelah banjir surut, semua suku melakukan pembersihan Ka'bah, kemudian menata ulang, termasuk meletakkan Hajar Aswad ini. Oleh karena suku-suku itu merasa mereka adalah suku-suku yang paling terhormat, maka mereka beregois. Mereka menganggap bahwa suku mereka lah yang paling berhak untuk meletakkan batu mulia ini kepada tempatnya, yaitu di ujung Ka'bah. Dan suku-suku lain ternyata tidak terima hal itu. Mereka juga menganggap bahwa yang paling berhak adalah suku mereka. Nah, pada peristiwa inilah terjadi perselisihan. Lalu singkat cerita, ada usulan bahwa siapa yang pertama kali lewat pada pintu Masjidil Haram itu, dialah yang berhak memutuskan perkara ini. Dan secara takdir Allah, ternyata yang melewati pintu Masjidil Haram pada waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lah yang ditunjuk oleh suku-suku itu untuk memberikan solusi atas perkara ini. Lalu Nabi Muhammad memberikan solusi dengan cara setiap suku menyiapkan selendang atau kain yang itu dijajarkan menjadi berbagai sudut, yang di atasnya baru diletakkan Hajar Aswad, lalu diangkat bersama-sama. Setelah diangkat bersama-sama, barulah didekatkan kepada ujung daripada Ka'bah dan diletakkan batu Hajar Aswad itu di situ, lalu didorong oleh Nabi sehingga masuk ke dalam, sehingga yang sampai sekarang masih kita lihat dan dapat kita kenang bersama, yaitu batu Hajar Aswad itu terletak pada pojokan Masjidil Haram, pojokan Ka'bah maksudnya. Kemudian kita masuk soal nomor 7. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memiliki anak yang terdiri atas, pilihan jawaban: A, 2 laki-laki 2 perempuan; B, 2 laki-laki 4 perempuan; C, 4 laki-laki 4 perempuan; D, 3 laki-laki 3 perempuan. Nah, di sini masih ada yang menjawab A, masih ada yang menjawab D, sedangkan pilihan jawaban yang benar adalah B, 2 laki-laki dan 4 perempuan, di mana 2 laki-laki itu antara lain adalah Qasim dan Abdullah, sedangkan 4 anak perempuannya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Yang menjawab selain B salah. Masuk ke soal nomor 8. Salah satu tanda dan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul antara lain, pilihan jawaban: A, memiliki sesuatu yang luar biasa; B, lahir dalam keadaan yatim; C, turunnya wahyu Allah; D, sejak kecil sudah pandai baca tulis. Nah, pada pertanyaan 8 ini masih ada yang menjawab A, masih ada yang menjawab B, sedangkan pilihan jawaban yang benar adalah, yang paling benar adalah C, turunnya wahyu Allah, yaitu firman Allah berupa ayat suci Al-Quran.
Sedangkan A memiliki sesuatu yang luar biasa ini adalah pengertian dari mukjizat. Bisa juga, tapi yang paling benar adalah C, maka yang menjawab A salah. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, nomor 9. Mukjizat yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul terjadi, pilih jawaban, A setiap hari, B hanya sekali, C berulang kali, D terus menerus. Dan jawaban yang paling benar adalah C berulang kali. Masih ada yang menjawab setiap hari, ada yang menjawab hanya sekali, ada yang menjawab terus menerus. Yang menjawab setiap hari salah, karena mukjizat tidak turun atau tidak muncul setiap hari. Yang menjawab hanya sekali juga salah, karena mukjizat itu berulang kali terjadinya. Kemudian yang menjawab terus menerus juga salah, kurang pas. Dan yang jawaban yang paling tepat adalah berulang kali. Kita masuki pertanyaan selanjutnya, nomor 10. Fungsi mukjizat bagi Nabi dan Rasul adalah, pilihan jawaban, A. Untuk kekuatan Nabi, B. Sebagai kesaktian Nabi, C. Sebagai bukti kerasulan, D. Untuk mengalahkan musuh. Dan di sini jawaban yang paling benar adalah C. Sebagai bukti kerasulan beliau. Meskipun untuk mengalahkan musuh juga benar, tapi yang paling benar adalah sebagai bukti bahwa beliau adalah seorang Rasul. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 11. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW disebut juga asy-syifa. Arti dari asy-syifa adalah, pilihan jawaban, A. Bacaan, B. Obat, C. Peringatan, D. Petunjuk. Nah, ini masih ada yang menjawab bacaan, masih ada yang menjawab peringatan, masih ada yang menjawab petunjuk. Padahal arti dari Al-Fatihah itu sendiri, seperti yang sudah disampaikan, ada bisa pembuka, bisa Fatihatul Kitab atau pembuka kitab, bisa Ummul Quran atau Induk Al-Quran, bisa Ummul Kitab atau Induk Kitab, bisa As-Sab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang, atau Asy-Syifa tadi, Asy-Syifa atau obat. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Obat. Kita masuk pembahasan soal nomor 12. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya adalah, pilihan jawaban, A. Takwa, B. Jujur, C. Sabar, D. Mukjizat. Nah, ini sudah jelas sekali, pilihan jawabannya harusnya mukjizat, karena takwa, jujur, sabar itu sangat tidak relevan dengan pengertian mukjizat sendiri. Ini sudah jelas, jawaban yang benar adalah D. Mukjizat. Soal nomor 13. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul adalah surat. Ini sudah sangat dibahas. Pilihan jawaban, A. Ikhlas, B. Al-Ma'un, C. Al-Alaq, D. An-Nasr. Masih ada yang jawab Al-Ikhlas, masih ada yang jawab An-Nasr. Dan pilihan jawaban yang paling benar adalah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Yaitu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kurang lebih seperti itu. Shadaqallahul azim. Masuk ke soal nomor 14. Mukjizat terbesar yang pernah diterima Nabi Muhammad SAW adalah, pilihan jawaban, A. Perjalanan Isra Mi'raj, B. Mengeluarkan air dari ibu jarinya, C. Dapat memperbanyak makanan, D. Diterimanya kitab suci Al-Quran. Masih ada yang jawab perjalanan Isra Mi'raj, ada yang menjawab mengeluarkan air dari ibu jarinya. Ya, memang itu juga mukjizat Nabi. Isra Mi'raj adalah mukjizat, mengeluarkan air dari ibu jari juga mukjizat, memperbanyak makanan juga mukjizat. Tapi mukjizat terbesar yang ditanyakan, maka jawaban yang paling benar adalah diterimanya kitab suci Al-Quran. Kita masuk pertanyaan selanjutnya, nomor 15. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya Abu Thalib sejak usia. Ini yang penting nih. Ini saya ceritakan sedikit biar kita ulang-ulang lagi. Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya atau bapaknya Abdullah pada saat beliau masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan ketika beliau berusaha 3 bulan kandungan, bapaknya meninggal.
Ada yang mengatakan, sejarah mengatakan 6 bulan ketika beliau dalam kandungan, bapaknya meninggal, sehingga pada saat beliau lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim atau tanpa bapak. Kemudian beliau diasuh, ini secara singkat aja, beliau diasuh oleh Suwaibah selama 3 hari. Suwaibah itu budaknya dari istri Abu Jahal, karena istri Abu Jahal nggak boleh budaknya merawat Nabi Muhammad. Lalu ditakdirkan Suwaibah datang ke rumah Aminah, Halimatus Sa'diyah datang ke rumah Aminah karena untanya lepas dan lari ke situ. Kemudian karena ibunya Nabi Muhammad ini tidak memiliki air ASI, maka Halimatus Sa'diyah ini bersedia untuk menjadi ibu susuannya. Lalu dibawalah oleh Halimatus Sa'diyah kepada desanya selama 2 tahun pengasuhan. Setelah 2 tahun dikembalikan kepada Aminah, tapi karena Halimatus Sa'diyah merasa sangat beruntung bisa merawat Nabi Muhammad karena badannya menjadi sehat, keluarganya menjadi sejahtera dan perekonomian meningkat, maka diminta untuk diasuh kembali selama 2 tahun lagi. Lalu dia bawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah ke desanya selama 2 tahun lagi. Kemudian setelah 2 tahun lagi baru dikembalikan kepada ibunya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad sudah berusia 4 tahun. Lalu diasuh oleh ibunya selama 2 tahun. Dan ibunya waktu itu sakit ketika perjalanan mau pulang dari kota Mekah. Lalu di perjalanan sakit dan tidak menjadi pulang ke desanya, kembali ke kota Mekah. Lalu meninggal dunia. Dan diambil alih perawatan oleh kakeknya yang waktu itu sudah berusia 80 tahun. Lalu pengasuhan kakeknya hanya berlangsung 2 tahun karena usia 82 tahun kakeknya Abdul Muthalib ini meninggal, dan pengasuhan selanjutnya diambil alih oleh pamannya yaitu Abu Thalib, adik dari Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Dan jawabannya di sini adalah C, 8 tahun yang paling benar. Sedangkan 12 tahun ini adalah ketika beliau diajarkan untuk berdagang oleh pamannya Abu Thalib tadi. 6 tahun masih diasuh oleh ibunya, masih diasuh oleh pamannya tadi. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 16. Abu Thalib dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk menjaga. Pilihan jawaban A, Ka'bah, B, berhala, C, patung, D, Hajar Aswad. Dan pilihan jawaban yang benar adalah Ka'bah. Ini masih ada yang jawab berhala, ini berarti nggak baca, nggak nyimak ini. Nggak mungkin Abu Thalib dipercaya untuk menjaga berhala, menjaga Ka'bah ya. 17. Perintah pertama dalam wahyu pertama. Perintah pertama dalam wahyu pertama adalah Iqra, yang artinya ini udah jelas, semua benar kan? Berarti semuanya memperhatikan. Jawabannya benar adalah A, bacalah. Sesuai dengan arti Iqra itu sendiri. 18. Keadaan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama adalah pilihan jawaban A, bergembira, B, ketakutan, C, berduka cita, D, bersuka cita. Masih ada yang menjawab bergembira, masih ada yang menjawab bersuka cita. Padahal ini jelas sudah saya sampaikan pada materi pembahasan. Beliau ketika menerima wahyu pertama di Gua Hira itu badannya gemetar. Kemudian turun dari Gua Hira itu sambil merangkak, dan sampai rumah itu minta diselimuti, menggigil badannya, demam. Beliau ketakutan, sangat takut atas peristiwa yang baru saja beliau alami, yaitu bertemu sosok makhluk besar bersayap, yaitu Jibril, yang sedikit memaksa untuk menyebutkan kata Iqra sampai berulang kali, sampai beliau didekap oleh Jibril dengan sangat kuatnya. Itu kisah singkatnya, kalau mau kita ceritakan lagi agak panjang. Dan jawaban yang paling benar adalah B, ketakutan. 19. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama pada tanggal ini yang sudah saya sampaikan pada kisi-kisi kemarin. Pilihan jawaban A, 27 Rajab, B, 10 Zulhijjah, C, 17 Ramadan, D, 12 Rabiul Awal. Bagus, ini semua jawaban sudah benar. Tidak ada yang salah, berarti semuanya belajar. Jawabannya benar adalah 17 Ramadan. 20. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 adalah wahyu yang memerintahkan untuk, ini wahyu kedua setelah Al-Alaq 1 sampai 5. Wahyu kedua yang turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Pilihan jawaban A, membaca, B, berdakwah, C, berselimut, D, membersihkan pakaian. Di sini masih ada yang menjawab berselimut, di sini masih ada yang menjawab membersihkan pakaian. Benar, memang Al-Mudaththir artinya berselimut. Benar juga pada ayat ke-5 kalau saya tidak salah itu ada perintah untuk membersihkan pakaian. Tapi
secara umum daripada surat Al-Mudaththir ini ayat 1 sampai 7 adalah memerintahkan untuk menyeru atau berdakwah kepada orang-orang bagaimana agama Islam atau agama dari Tuhan. Kemudian kita masuk ke 21. Tujuan Nabi Muhammad SAW beruzlah atau bertafakur adalah untuk, ini juga sudah pernah kita bahas, tapi masih juga ada yang salah menjawab. Pilihan jawaban: A. Menyembah Tuhan, B. Meminta keberkahan, C. Memohon ampun, D. Memohon petunjuk Tuhan. Ini sedikit saya bahas supaya paham. Ketika sebelum beliau menerima wahyu pada usia, nanti usia tersebut di pertanyaan selanjutnya. Sebelum beliau menerima wahyu, beliau seringkali beruzlah atau bertafakur ke Gua Hira, naik ke atas puncak gunung. Di situ ada gua. Beliau memanjat batu, bukan tanjakan landai, tapi memanjat terjal. Beliau lari ke situ. Guanya hanya ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Beliau berdiam diri di situ beberapa hari, kadang membawa bekal dari rumah. Kalau bekalnya habis, beliau turun. Beliau di situ prihatin atas kondisi kota Mekah dan masyarakat Arab pada umumnya yang sudah sangat-sangat jahiliyah, jauh sekali dari kesan peradaban manusia. Bahkan kesan orang yang memiliki sejarah pernah mendapatkan seorang nabi di daerah situ atau daerah sekitar situ. Maka Nabi Muhammad berpikir kepada Tuhan karena beliau masih percaya Tuhan, karena beliau pernah mendengar dan mempelajari kisah-kisah Nabi Ibrahim sebelum itu bahwa Tuhan itu ada. Lalu beliau naik ke situ berpikir, ya Allah, waktu belum kenal Allah, tapi beliau berpikir bagaimana memohon petunjuk agar mendapat solusi untuk permasalahan yang ada di kota Mekah atau kota Arab itu. Dan jawabannya benar adalah D. Memohon petunjuk Tuhan. Next, lanjut nomor 22. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan, ini sudah saya sampaikan pada kisi-kisi. Alhamdulillah semua jawaban benar, dan jawaban yang paling benar adalah D. Nuzul Quran. Ini sudah sangat jelas. Peristiwa turunnya Al-Quran itu adalah peristiwa nuzul Quran yang sering kita peringati pada saat tanggal 17 Ramadan. Setiap bulan Ramadan kita peringati. Nomor 23. Khadijah meminta nasihat atas peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad kepada pamannya yang bernama. Di sini masih banyak yang salah ini. Pilihan jawaban: Abu Talib, B. Abu Bakar, C. Abdul Muthalib, D. Waraqah bin Naufal. Saya bahas sedikit. Khadijah ini memiliki paman. Sedangkan Abu Talib ini adalah pamannya Nabi Muhammad, bukan pamannya Khadijah. Abu Bakar ini temannya Nabi Muhammad, bapaknya Aisyah. Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad, tidak ada hubungan dengan Siti Khadijah. Dan jawaban yang paling benar adalah Waraqah bin Naufal. Beliau adalah pamannya Khadijah yang termasuk menjadi saksi atas pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad dan menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar adalah seorang Rasul. Beliau ini adalah seorang pendeta. Namun ketika beliau memasuki ajalnya, beliau belum sempat masuk ke dalam agama Islam. Selang beberapa hari setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, beliau meninggal. Tapi beliau menyampaikan pada Khadijah bahwa suamimu adalah seorang nabi yang akan membawa perubahan pada masyarakat Arab dan perubahan pada dunia. Ini Waraqah yang menyampaikan. Nomor 24. Ketika turun wahyu pertama, saat itu Nabi Muhammad SAW berusia, masih ada yang salah. Pilihan jawaban: 25 tahun, B. 35 tahun, C. 40 tahun, D. 45 tahun. Usia 25 tahun ini, beliau masih membawa dagangan Siti Khadijah, lalu menikah dengan Khadijah atas lamaran Khadijah. Umur usia 35 tahun, beliau ini menjadi hakim. Ini kisah yang paling terkenal ya. Beliau menjadi hakim pada peristiwa pemutusan perkara peletakan Hajar Aswad. Dan pada saat usia 40 tahun ini adalah puncak daripada mana beliau sering bertafakur atau beruzlah di Gua Hira. Lalu Allah mengirimkan Jibril untuk mengangkat beliau sebagai seorang nabi Allah dan nabi terakhir, Khatamun Nubuwah, nabi penutup. C. Jawabannya 40 tahun. Terakhir 25. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak yang salah menjawab. A. Dapat mendatangkan rezeki. B. Akan dibaca semua orang. C. Akan terpelihara sepanjang masa. D. Menyembuhkan orang sakit. Dan jawaban yang
paling benar adalah C, akan terpelihara sepanjang masa. Benar, memang dapat menyembuhkan penyakit, benar. Dan akan dibaca orang, benar. Dapat mendatangkan rezeki, benar. Itu semua benar. Tapi jawaban yang diminta adalah jawaban yang paling benar, yaitu C, akan terpelihara sepanjang masa. Seperti mana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikri atau Al-Quran, dan kami benar-benar akan memeliharanya. Untuk pembahasan soal sejarah kebudayaan Islam berjumlah 25 soal pilihan ganda telah selesai kita sama-sama simak. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang mendapatkan nilai 96 selamat, yang mendapatkan nilai di bawah 70, di bawah 70, nanti saya coba akan menggabungkan dengan nilai harian dengan nilai ulangan. Jika belum juga mampu melewati angka 70, maka akan saya tambahkan tugas susulan. Anak-anak bisa menghitung sendiri skor anak-anak dengan cara jumlah benar dikali 4 poin. Jadi satu soal itu berjumlah 4 poin. Silahkan kalikan sendiri berapa hasilnya. Itulah nilai anak-anak pada sesi ulangan SKI pada kesempatan kali ini. Itu saja yang perlu saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat keselio lidah, kesalahan kata atau kesalahan sejarah. Bisa dikoreksi, bisa disampaikan pada kolom komentar atau WhatsApp pribadi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Allahumma fiqil aqwami thariq wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.